Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua yang baik hati dan tidak sombong. Jaga kesehatan, semoga imun kalian tetap baik. Dan kita tetap perhatikan jaga jarak, selalu membiasakan sering cuci tangan, hindari dari kerumunan massa ya. Baik, kita mulai pembelajaran di pertemuan 1 PJJ Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Materi yang pertama diantaranya adalah tentang teks berita. Dalam teks berita itu akan kita bahas tentang apa itu pengertian berita, unsur-unsur berita, dan bagaimana untuk memahami isi teks berita. Kompetensi dasarnya diantaranya yang pertama mengidentifikasi unsur teks berita, yang keduanya menyimpulkan teks isi berita. Terkait dengan kompetensi dasar tersebut, maka Bapak punya tujuan agar kalian selesai di akhir pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan juga kalian nanti mampu menyimpulkan isi teks berita. Inilah dua tujuan yang harus kalian kuasai. Selanjutnya mari kita lihat bahwa ada sebuah contoh teks berita. Dalam contoh berita tampilan ini bisa kalian lihat ya, ada beberapa warna kalimat yang berbeda. Ini sengaja Bapak tampilkan seperti ini agar kalian mampu membedakan kira-kira ada apa unsur yang membedakan dalam warna kalimat-kalimat seperti ini. Sudah diperhatikan, ada warna merah, ada warna biru, warna kuning, ada warna hijau, ada warna ungu, dan ada warna coklat. Berikutnya, anak-anak, dari hasil pembeda warna tersebut memiliki pembedanya, diantaranya yang pertama yang berwarna merah. Ini adalah berisi kalimat yang pernyataannya menunjukkan waktu, kapan, when, kapan. Ya. Di sini tertera 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan November. Lalu yang warna birunya ini memenuhi unsur what, apa, kejadian atau peristiwa atau kegiatan apa yang terjadi yang diinformasikan dalam berita ini, yaitu tentang pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Lalu yang warna kuning ini memenuhi unsur siapa, who, ya siapa yang terlibat, bisa benda mati, benda hidup, bisa sebuah lembaga dan yang lain-lain. Yang terlibat di sini diantaranya adalah truk mana? Truk yang mengangkut barang non sembako atau non 9 bahan pokok. Kemudian ada lagi yang berwarna hijau. Ini memenuhi unsur why, mengapa, penyebab dari peristiwa ini apa? Di antaranya adalah adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Jadi ini makanya numpuk, berjejer, macet di perjalanan. Lalu ada yang berwarna ungu. Ini memenuhi unsur where, di mana. Sebuah peristiwa kejadian pasti ada tempatnya. Di mana kejadian itu berlangsung? Di Pelabuhan Merak. Dan yang terakhirnya adalah berwarna coklat tua. Ini adalah dari penyebab tersebut apa akibat yang terjadi atau bagaimana endingnya pada akhirnya. How, ini bagaimana akibatnya penumpukan truk itu. Beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Demikian informasi berita yang Bapak sampaikan ini bersumber dari Kompas dengan beberapa penelitian. Dari situ maka bisa kita simpulkan hasil identifikasinya, sehingga kita bisa mampu membuat sebuah paragraf buatan kita sendiri dengan kalimat kita sendiri dari kalimat-kalimat penting yang bisa kita sortir di tampilan tadi, sehingga menjadi kurang lebih begini. Oh, ini seperti ini ya. Ini kalian juga nanti harus bisa dari 3 paragraf di awal menjadi 1 paragraf. Berikutnya, maka dari situ kita harus ingat bahwa pengertian laporan atau informasi berita itu merupakan pengertian dari teks berita. Apa teks berita? Laporan atau informasi dari sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat menarik perhatian umum.
Ini pengertiannya. Unsur-unsur yang ada dalam unsur berita itu diantaranya 5W1H. What, who, when, where, why, how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. 5 unsur utama ini harus ada dalam sebuah berita. Nah, ketika kita menyampaikan kembali isi dari berita itu, maka kita harus paham. Di antaranya hal apa saja yang harus kita pahami. Di antaranya, 1, judul beritanya, isi beritanya benar-benar hal yang terjadi, kemudian merupakan peristiwa yang terjadi, bukan yang sifatnya secara umum kebiasaan terjadi, lalu data yang disajikan sesuai dengan peristiwa yang asli atau objektif, tidak ada rekayasa, kemudian data yang diberitakan juga lengkap, khususnya data yang penting, lalu aktual, peristiwa diberitakan segar dan baru terjadi, ada unsur waktu, tempat, dan alur peristiwanya secara berurutan, bahasa yang disajikan menarik, memikat, mudah dipahami, kalimat yang digunakan pun singkat, padat, dan jelas, dan terakhir sumbernya valid dan dapat atau bisa dipertanggungjawabkan. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memahami teks beritanya. Nah, kemudian Bapak punya contoh tayangan berita ya. Coba kalian perhatikan baik-baik, simak secara serius, fokus. Kemudian nanti kalian jawab pertanyaan singkat dan tepat pada kolom tugas e-learning-nya. Kita tayangkan ya beritanya ya. Nah ini dia ya pertanyaan yang jawabannya paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kapan sih pandemi COVID-19 atau virus corona ini berakhir? Nah mungkin beberapa di antara kita sudah mendengar ya prediksinya. Ada yang bilang pertengahan tahun, ada juga yang bilang ataupun juga memprediksi hingga akhir tahun ini. Nah setiap instansi memang memiliki hasil perhitungan yang berbeda. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam kapan pandemi COVID-19 berakhir. Prediksi pertama datang dari Singapore University of Technology and Design alias SUTD yang merilis perkiraan akhir wabah corona di 131 negara termasuk Indonesia. Nah, model SIR yang diregresikan dengan data dari berbagai negara ini untuk memperkirakan kurva siklus hidup pandemi COVID-19. Dalam data yang pertama disebutkan bahwa negara tetangga kita, Malaysia, diprediksi akan lebih dulu mengakhiri wabah pada 6 Mei. Kemudian disusul negara Singapura yang akan berakhir pada 4 Juni 2020. Nah, sementara di Indonesia sendiri diprediksi bahwa 97% dari kasus akan berakhir pada 6 Juni mendatang. Namun rupanya kemarin per 27 April prediksinya direvisi ya, dipercepat menjadi 4 Juni untuk Indonesia. Nah, sementara itu secara global diprediksi wabah COVID-19 akan sepenuhnya berakhir di akhir tahun, tepatnya ini di tanggal 26 November 2020. Dan meski demikian, pada laman webnya SUTD data When Will COVID-19 End ini mengklaim bahwa data ini dirujukan untuk mendukung penelitian. Artinya sangat mungkin jika data ini terjadi kesalahan. Nah, kemudian kita akan lihat dari dalam negeri. Awal April lalu, pakar statistika Universitas Gadjah Mada UGM juga memprediksi ya kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir di tanah air. Jadi, guru besar dari statistika UGM yaitu Profesor Dr. Dewi Rosadini menyebutkan bahwa akhir pandemi COVID-19 diprediksi akan jatuh pada akhir Mei, tepatnya itu 29 Mei 2020. Nah, ini dengan perkiraannya adalah minimal total penderita positif sekitar 6.174 kasus. Nah, jika kita bandingkan ya dengan perkiraan lainnya, tampaknya prediksi ini cukup optimistis ya, baik dari segi waktu maupun juga jumlah kasus. Nah, model yang digunakan oleh UGM ini adalah model probabilistik yang berdasarkan data nyata ataupun juga probabilistik data driven model dan memperhitungkan dilakukan ini berdasarkan data pasien corona hingga Kamis 26 Maret dengan asumsi telah ada intervensi ketat dari pemerintah sejak minggu ketiga Maret 2020. Lagi-lagi disebutkan bahwa prediksi ini disampaikan pada awal April ya, dan per tanggal 27 April jumlah kasus positif di Indonesia telah mencapai angka 9.096 kasus. Artinya telah melampaui angka yang disebutkan dalam prediksi ini. Kemudian kita akan lihat dari dalam negeri lagi ada juga ramalan dari lembaga biomolekuler Eijkman Institute, di mana direktur institusi ini Amin Subandrio ini memprediksi ya bahwa ada dua skenario puncak kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia. Skenario yang pertama adalah
penyebarannya cepat sehingga mencapai puncak secara cepat, kemudian jumlah kasus positif ini cukup tinggi begitu. Dan untuk skenario kedua adalah waktu untuk mencapai puncak kasus cukup lama, namun dengan jumlah kasus yang lebih rendah seperti ini kira-kira. Nah, untuk skenario yang pertama, Eijkman memprediksi bahwa puncaknya akan terjadi pada 2 atau 3 minggu mendatang, artinya ini sekitar awal atau pertengahan di bulan Mei ya, dengan jumlah kasus positif yang tinggi sekali, yaitu mencapai angka 100.000 kasus. Bayangkan, namun penurunan kasus pun diperkirakan akan turun tajam. Dalam skenario ini, yang paling dikhawatirkan adalah fasilitas kesehatan yang tidak cukup memadai karena lonjakan pasien yang begitu tinggi. Nah, sementara untuk skenario kedua, puncak penyebaran COVID-19 ini akan mundur hingga akhir Mei atau awal Juni 2020. Nah, meski lebih lama, namun lonjakan kasus tidak begitu tinggi, dengan catatan bahwa skenario ini bisa berhasil jika masyarakat Indonesia disiplin dalam aturan PSBB ataupun juga melakukan social distancing. Kemudian kita lihat dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat UI juga telah membuat prediksi ya terkait jumlah kasus dan juga waktu puncak pandemi di Indonesia. Nah, mengutip laman resminya, ada 2 rilis yang dikeluarkan, yaitu pada 26 Maret dan juga di bulan April 2020 ini. Nah, pada rilis Maret lalu yang bertajuk COVID-19 Scenarios Republic of Indonesia Act No Strategy, tim FKMU ini membuat 4 skema penyebaran COVID-19 di tanah air. Nah, skema yang pertama ini adalah tanpa intervensi. Kemudian juga yang kedua adalah intervensi rendah, yaitu dengan jaga jarak sosial secara sukarela. Kemudian yang ketiga adalah intervensi moderat, yaitu jaga jarak sosial diwajibkan namun dengan tes massal cakupannya cukup rendah. Kemudian yang terakhir adalah intervensi tinggi, di mana jaga jarak sosial diwajibkan, dilengkapi dengan tes massal dengan cakupan tinggi. Kita bisa lihat di sini angkanya masing-masing. Yang tertinggi adalah skenario terparah, yaitu sekitar 2,4 juta masyarakat terjangkit COVID-19 jika tidak ada intervensi. Bayangkan. Nah, namun dalam kurva ini terlihat untuk puncak kasus diperkirakan terjadi di sekitar bulan April hingga awal Mei 2020. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan yang terbaru, tim dari FKMUI pun merilis ya draft terbarunya di bulan April, di mana lebih rinci lagi disebutkan ada 3 skenario kebutuhan rumah sakit berdasarkan 3 skema intervensi, yaitu mild, moderate, dan juga high. Yang angkanya bisa kita lihat di sini. Ini cukup lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya begitu. Nah, jumlah kasus harian akan mencapai puncak di sekitar bulan Mei dan melandai di sekitar bulan Juni. Kemudian kita akan lihat yang menarik di sini adalah sebelumnya dalam pengantar rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyebutkan ya bahwa ia meyakini wabah ini hanya akan berakhir hingga akhir tahun. Dan di tahun depan akan terjadi booming pariwisata. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yaitu Letnan Jenderal Doni Monardo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta kita agar bisa lebih kerja keras lagi, lebih patuh lagi, dan disiplin agar pada Juni yang akan datang bisa diturunkan angka COVID-19 di Indonesia. Nah, sehingga bulan Juli diharapkan kita bisa memulai hidup normal kembali. Ini artinya di sini ada semangat optimisme dikobarkan oleh Presiden dengan harapan pandemi ini akan cepat berakhir. Nah, kemudian ada beberapa poin yang perlu menjadi catatan ya untuk prediksi yang tadi sudah disebutkan. Mengingat data yang digunakan seperti adalah jumlah pasti kasus positif dan juga kapan sebenarnya pandemi ini tiba di tanah air masih menjadi misteri. Apapun ramalan atau prediksi yang benar, satu yang menjadi catatan penting yaitu kita semua harus disiplin, menjaga jarak sosial, dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Demikianlah anak-anak tampilan videonya yang nanti harus kalian kerjakan tugasnya berdasarkan tayangan video tersebut. Di antaranya yang bagian A adalah jawab pertanyaan berikut ini dengan singkat dan tepat. Ada 6 pertanyaan. Kemudian yang bagian B-nya kalian buat 1 buah paragraf dan menggunakan kalimat sendiri dari hasil menonton tayangan video tersebut. Jumlah kalimat cukup 6 buah saja. Jangan lupa menggunakan rumus 5W dan 1H. 5W dan 1H. Kedua pekerjaan ini tulis pada lembar buku latihan, kemudian difoto dan kirim melalui e-learning. Oke, paham ya? Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat, rajin,
dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.